Oke, teman-teman, saya akan coba jawab ya pertanyaan ini. Kita perlu tahu dulu ya, bahwa perselingkuhan itu tanda dari ketidaksetiaan ya. Dan perselingkuhan itu terbagi menjadi dua. Perselingkuhan secara fisik dan secara emosional. Oke. Kita tahu bahwa hubungan itu dijalin, apalagi sudah menikah, dijalin dengan adanya upaya dari kedua belah pihak, ya, adanya janji dari kedua belah pihak untuk saling mencintai, untuk saling setia, untuk saling menjaga. Bahkan janji itu, sumpah itu juga ditujukan di hadapan Tuhan itu sendiri sebagai pencipta, ya. Nah, kalau ditanya apakah selingkuh itu bisa sembuh atau tidak, teman-teman perlu tahu bahwa perasaan yang muncul ya dari dalam diri kita itu, kita punya kendali terhadap perasaan itu, ya. Perasaan sedih, marah, bahkan menyukai, tertarik, itu bisa dalam kendali. Kita bisa saja secara tak sadar merasakan itu, tetapi kitalah yang punya kendali apakah perasaan itu mau kita ikuti terus-menerus, larut dalam perasaan itu atau tidak. Ya, contohnya ketika seorang berselingkuh, berarti ada unsur ketertarikan atau jatuh cinta dengan orang lain di luar pasangannya. Nah, perasaan ini sebenarnya bisa saja dikendalikan, ya, kalau punya self control yang cukup tinggi. Tapi kalau self controlnya rendah, ya itu yang membuat celah untuk terjadi perselingkuhan. Dan juga problem-problem di rumah tangga yang belum terselesaikan dengan baik. Nah, selingkuh bisa sembuh atau tidak itu tergantung lagi dengan individunya ya. Ada individu yang pertama melakukan selingkuh, kemudian dia menyadari, kemudian dia mengaku salah, ya sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah tidak benar, menyalahi kesetiaan, sumpah yang sudah dia berikan, janji yang sudah dia tunjukkan, yang dia ucapkan. Kemudian dia punya upaya, dia punya tanggung jawab, dia bertanggung jawab atas perilakunya dan juga mencari cara supaya tidak berselingkuh lagi, itu memiliki kesempatan untuk tidak terjadi lagi perselingkuhan. Ya, tapi bagi individu yang hanya minta maaf tetapi tidak melakukan upaya untuk memperbaiki diri, itu menjadi sulit dan kemungkinan besar perselingkuhan bisa terulang lagi. Jadi kalau diri kita sendiri tidak mampu untuk mengendalikan hasrat, keinginan, dorongan, berarti kita perlu untuk terbuka atau minta bantuan sama orang lain. Yang saya rekomendasikan adalah ke profesional apabila memang ingin mengubah perilaku tersebut. Tapi kalau tidak, itu akan menjadi sesuatu tantangan yang begitu besar bagi orang yang pernah selingkuh. Ya, kecuali dia benar-benar menyadari apa yang sudah dia lakukan ternyata menyakiti, bukan hanya menyakiti dirinya sebenarnya, ya, karena mendapatkan penilaian negatif dan juga hal-hal lain, tapi juga menyakiti pasangannya maupun orang-orang terdekatnya. Oke, semoga terjawab ya teman-temannya. Sembuh atau tidak itu kembali lagi ke individunya. Apakah ia mau belajar, mau berubah atau tidak. Semoga membantu. Thank you. Bye-bye.